Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsilio Sendra Divio. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai bahasa C. Jadi untuk ngodingnya saya ini pakai web, pakai online compiler ya. Nanti untuk linknya akan saya berikan. Jadi untuk keterangan semuanya kalian bisa baca sendiri di PPT udah saya kasih. Nah, di sini saya mau langsung ke codingannya aja. Jadi yang pertama, di line pertama itu ada include stdio.h. Ini berguna untuk library. Jadi library itu untuk input untuk menggunakan seperti kayak printf, itu dia tuh adanya di library stdio.h. Dan umumnya library itu selalu dicantumkan ya di paling atas. Library yang stdio.h tuh selalu dipakai. Jadi kalian tiap ngoding bahasa C itu harus ada library ininya. Kalau enggak, biasanya nggak mau jalan codingannya. Nah, lalu di sini ada int main, itu berarti ada fungsinya, ada seperti blok program. Jadi blok program itu dimulai dari ini bracket, buka kurung kurawal, dan tutup kurung kurawal. Jadi ada codingan misalnya ini nih printf, dia tuh ada di dalam blok kodenya si main ini. Nah, lanjut. Di sini ada printf. Printf itu digunakan untuk mencetak apa yang ada di dalam tanda kutip yang di setelahnya ini nih. Contoh, di sini kan ada printf. Terus ada hello world. Nah, nanti di konsolnya ketika kita ngeran si programnya, nanti akan mencetak tulisan hello world. Nah, nanti saya contohkan. Lalu di sini ada return 0 itu untuk mengembalikan nilai. Itu biasanya di tiap fungsi selalu ada yang namanya return 0. Jadi jangan sampai lupa. Jadi saya akan coba jalanin codingannya. Nah, di sini dia akan mencetak yang namanya hello world ya. Terus misal saya ganti jadinya jadi seperti ini. Nah, berarti nanti hasilnya yang di command line yaitu dia akan mencetak nama saya Marcelio. Saya coba. Nah, jadinya gitu kan. Nama saya Marcelio. Jadi apapun yang ada di dalam tanda kutip ini, yang di printf ini, pasti akan mencetak si stringnya. Karena memang printf itu gunanya untuk mencetak yang ada di dalam tanda kutip sama tanda kurungnya ini. Oh iya, dan kalau untuk perintah gini, misalnya kayak ada printf, jangan lupa codingnya itu diakhiri dengan ini nih, titik koma. Iya. Kayak gini kan dari turn 0 dia pakai titik koma. Dia tuh untuk ngasih tahu bahwa untuk baris ini ya udah cuma sampai sini doang. Jadi untuk nutup gitu. Karena kalau nggak ada titik koma bisa error. Kalau nggak ada titik koma tuh nggak ada. Dia biasanya cukup cukup tahu untuk cukup pinter buat ngasih tahu nih nggak ada titik komanya nih gitu. Expected semicolon before return. Jadi jangan lupa titik koma ya. Terus kalau misalnya kalian pengen bikin codingan baru di web ini, jangan jangan new file ya. Jadi kalian copy aja linknya, terus kalian buka di tab baru. Soalnya tadi saya coba satu link kayak gini ada filenya ada banyak sini, entah kenapa error, nggak bisa. Oke, nah jadi sini ada program untuk di sini ada selain tadi kita mencetak, kita juga bisa ngasih inputan. Akan saya jelaskan. Yang pertama, di sini ada include stdio.h. Ini sebagai header file yang udah saya bilang tadi. Ini sebagai library. Dan ini ada garis miring 2, ini tandanya untuk komen ya. Komen itu gunanya untuk ya komentar, untuk ngasih tahu kayak misalnya
Oh, di line ini nih codingannya untuk ini. Apa perintahnya untuk ini. Kayak gini kan saya kasih tanda kan kayak ada header file, deklarasi fungsi, deklarasi variabel. Dan ini nggak akan ke eksekusi pas nanti kita neken run. Ini cuma untuk ngasih tanda doang. Jadi kalian kalau ngoding pakai komen ini boleh, nggak pakai pun juga boleh. Ya, jadi sini ada library atau header file. Lalu di sini ada int main, deklarasi fungsi. Berarti ini ada blok kode main nih, dimulai dari buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal. Nah, di sini terdapat deklarasi variabel nih. Ya, nama variabelnya itu adalah nama depan dan nama belakang. Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu digunakan untuk menampung sebuah nilai. Nilainya itu bisa berupa karakter, bisa berupa string, atau bisa berupa angka, integer. Karena di sini kita programnya nama, berarti yang kita butuhkan itu kan karakter kan, atau string. Makanya jadi sini deklarasinya itu adalah char. Lalu di sini ada nama variabelnya, nama depan. Terus di sini 30, 30 itu gunanya itu untuk ngasih batas kayak digit yang ada di dalam variabel nama depannya ini nanti tuh maksimal tuh berapa. Di sini saya kasih ada 30. Lalu koma, ada nama belakang. Berarti sini ada dua variabel yang berbeda ya. Ada variabel nama depan, terus di sini ada nama variabel nama belakang. Di sini saya kasih komen deklarasi variabel lokal. Nah, di sini ada printf, printf nama depan. Berarti kita tuh akan mencetak eh, nama depan. Kita akan mencetak ini nih. Nah, tapi di sini ada backslash n nih. Backslash n itu gunanya untuk membuat garis baru, baris baru. Jadi kalau misalnya supaya nggak numpuk di samping, kita pakainya itu slash n. Nanti ketika run kelihatan kok maksudnya. Lalu di sini ada perintah scanf. Perintah scanf itu gunanya untuk mengambil inputan. Kalau di sini kan dia ngeluarin output nih, yaitu dia mencetak nama depan. Nah, ketika di scanf, dia jadi membutuhkan yang namanya tuh inputan. Eh, jadi di sini nih ada tanda persen %s dalam kutip. Persen %s itu berarti nandain kalau nanti inputannya itu akan yang masuk itu adalah string, ya. Terus koma nama depan. Nama depan itu nama variabel yang dituju. Jadi ketika dia programannya inputan, yang kita masukin tuh harus berupa string dan yang nilainya itu yang kita masukkan akan disimpan di dalam variabel nama depan. Terus di sini ada printf untuk mencetak nama belakang dan sini juga ada scanf juga persen %s nama belakang. Berarti inputan ini akan dimasukkan ke dalam variabel nama belakang. Ketika sudah nanti ada printf backslash n 2 kali itu untuk mencetak baris baru. Di sini ada printf nama depan Anda persen %s, nama belakang Anda persen %s. Itu buat nandain kalau misalnya di nanti nih ketika kita mengetik ketika output mencetak nama depan Anda persen %s, dia tuh buat nandain bahwa di sini tuh nanti tuh ada variabel yang dipanggil. Nah, variabel yang dipanggil itu ini kan persen %s nih. Berarti variabel yang dipanggil itu berupa string. String itu berarti kata ya. Nah, buat nandain bahwa ini stringnya tuh dari variabel mana, dideklarasiin setelah ini tuh tercetak semua nih. Jadi setelah ditutup pakai kutip, koma, nama depan, koma, nama belakang. Yang berarti yang pertama ini kan persen %s nih. Dia tuh bakal ngambil isi dari variabel yang nama depan, sedangkan yang kedua dia juga ngambil yang nama variabel yang kedua yang dipanggil, yaitu nama belakang. Ini untuk mencetak output. Terus ini ada return 0. Kita coba jalankan programnya. Nah, kan dia nanyain nih, nama depan. Saya masukin. Marcel. Nama belakang, Adivio. Nah, jadi tercetak nama depan Anda
Marcel, nama belakang Anda Adivio. Jadi gitu ya. Kalau misalnya eh gini, kalau misalnya saya ganti di sini nih, kan sini kan nama depan dulu baru nama belakang kan. Nah, tapi kalau misalnya saya ganti, misalnya ini dia nama belakang dulu, baru nama depan, berarti yang saya masukin di nama depan kan Marcel nih. Dan yang saya masukin di nama belakang itu Adivio kan. Tapi ketika dipanggil, di sini tuh nama belakang dulu nih. Habis itu baru nama depan. Nanti yang tercetak jadinya nama depan Anda adalah Adivio dan nama belakang Anda adalah Marcel. Kita coba run. Nih, nama depan Anda Marcel. Nama belakang. Nah, di sini ketukar kan. Jadi gitu. Persen S ini gunanya itu untuk memanggil isi dari variabel. Tapi buat nandain variabel yang mana itu dilihat di urutannya aja. Kayak ini kan yang pertama ada persen S, yang kedua juga ada persen S kan. Berarti yang pertama dia ngambil dari variabel yang pertama, yang kedua dia ngambil dari variabel yang kedua. Begitu. Sudah. Sekarang lanjut yang terakhir. Di sini juga sama, tapi di sini merupakan angka ya. Terus ini hapus dulu. Jadi di sini juga sama seperti sebelumnya, ada file header, terus ada blok kode main. Nah, di sini ada deklarasi variabel, tapi tadi sebelumnya itu kan dia pakainya char. Karena dia tuh ngambilnya tuh berupa kata kan, atau string. Nah, di sini pakainya int nih, atau integer. Integer itu untuk mengambil inputan berupa angka. Berarti nanti yang dimasukkan ke dalam variabel ini nih, angka 1 dan angka 2, ya nanti akan berupa angka gitu. Lalu sini ada printf untuk mencetak baris baru. Terus di sini ada printf angka 1. Nah, di sini sama pakai scanf juga, tapi kalau sebelumnya tadi kan persen %s tuh. Di sini pakainya persen %i. Persen %i itu berarti dia itu untuk integer atau angka. Lalu di sini untuk variabelnya angka 1 tapi pakai tanda ampersand atau tanda dan. Itu kalau khusus angka dia harus pakai ini, pakai tanda dan atau pakai tanda ampersand. Lalu sini ada printf angka 2, dia juga sama. Scanf persen %i dan angka 2. Lalu sini ada printf lagi untuk mencetak baris baru. Nah, di sini nih untuk mencetak angkanya, di sini cuma ada persen %i ditambah persen %i sama dengan persen %i. Ya kan? Itu sama seperti sebelumnya, jadi kita tinggal tandain aja tuh eh ngurut gitu. Kayak misalnya persen i yang pertama berarti harusnya angka pertama kan. Persen i kedua harusnya angka yang kedua. Dan persen i yang ketiga itu merupakan jawabannya. Berarti karena ini tambah, berarti di sini angka 1 karena yang pertama itu kan angka pertama, lalu yang angka keduanya dipakai angka 2. Nah, untuk jawabannya tinggal kalian tambahin aja nih angka 1 ditambah angka 2. Nanti dia akan otomatis ngitung gitu. Kalau misalnya emang isinya itu integer atau angka dari variabelnya, nanti isi dari variabel 1 ditambah isi dari variabel angka 2. Nanti hasilnya ditaruh di persen i yang ketiga ini. Karena dia disebutnya yang ketiga. Terus yang selanjutnya printf juga sama. Persen 1 dikurang persen i sama dengan persen i. Berarti sini ada angka 1, angka 2, karena ini merupakan angka pertama, angka kedua, dan yang terakhir angka 1 dikurang angka 2. Yang berarti isi dari variabel angka 1 dikurang isi dari variabel angka 2 adalah nanti taruh di sini nih, di persen i-nya. Kita coba. Angka pertama misalnya 10.
angka keduanya 5. Jadi 10 tambah 5 sama dengan 15, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kalian nggak harus kayak gini, kalian bisa ditambahin lagi. Kayak tadi kan ini ada yang saya hapus ya. Itu INT tambah sama kurang. Jadi kita deklarasiin variabel baru di sini. Ada variabel tambah, ada variabel kurang. Terus tinggal kalian sini dibuat aja. Di sini misalnya tambah dulu. Tambah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Yang kedua yaitu kurang angka 1 dikurang angka 2. Saya lupa. Jadi ini maksudnya apa? Kan sini kan udah ada variabel nih. Eh, untuk deklarasi variabel kan. Jadi variabel yang dideklarasiin itu ada angka 1, angka 2, terus ada tambah, ada kurang. Nah, di sini variabelnya kita tentuin nih. Isi dari variabel tambah tuh apa? Kita tentuin pakai sama dengan, yaitu angka 1 ditambah angka 2. Sedangkan untuk variabel yang kurang, itu ditentukan sebagai angka 1 dikurang angka 2. Jadi yang atas ditambah, karena variabel tambah, yang kedua kurang. Nah, untuk pemanggilan variabel di printf nih, di sini, kita udah nggak perlu lagi pakai angka 1 tambah angka 2 lagi. Kita cukup panggil si variabel yang udah kita buat tadi nih. Ini karena ini tambah, kita panggil variabel tambah. Dan yang kedua, variabel kurang. Jadi nanti alur logikanya, angka pertama kita masukin. Kita masukkan ke dalam variabel angka 1. Yang kedua dimasukkan ke dalam variabel angka 2. Nanti di sini ada prosesnya tambah sama dengan angka 1 tambah angka 2 kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Jadi misalnya angka 1 kayak saya kasih 10 kayak tadi. Terus angka 2-nya saya kasih 2, misalnya angka 2. Berarti ditambahnya ini kan angka 1 tambah angka 2 nih. Berarti angka 1 itu ada 10, angka 2 itu ada 2. Berarti 10 ditambah 2 sama dengan 12 kan. Nanti nilai 12 itu disimpan di dalam variabel tambah. Sedangkan yang keduanya, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Angka dari 8 itu disimpan di dalam variabel kurang. Jadi kan udah ada nilainya masing-masing nih. Tambah isinya itu ada 12, kurang isinya ada 8. Jadi nanti untuk pemanggilan di sini angka satunya itu 10, angka 2-nya itu 2. Nanti sama dengannya panggil isi dari variabel tambah. Isinya itu 12. Jadi isinya taruh 12, yang kedua juga sama. Kurangnya itu isinya 8, nanti ditaruhnya di sini 8. Saya coba run lagi. Misalnya 15. Angka keduanya 10. Bener ya? 15 tambah 10, 25. 15 dikurang 10 sama dengan 5. Oke. Pada pertemuan kali ini itu aja. Kalau misalnya masih ada yang bingung bisa ditanyain di Gmeet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.